Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mangkusagara dari Teknik Pertambangan Unisba, akan menjelaskan skripsi kajian geometri jalan angkut dari lokasi loading point menuju lokasi dumping point di PT Silva Andia Utama, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Untuk pendahuluan, ada latar belakang masalah. Pertama, pada saat operasi pengangkutan akan selalu berkaitan dengan jalan angkut. Jika jalan angkut sesuai dengan standar, maka akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelancaran dan keamanan operasi pengangkutan. Berdasarkan informasi data PT Silva Andia Utama bahwa terdapat ketidaktercapaian target produksi di bulan September 2023 dengan target produksi sebesar 24.000 BCM per bulan. Dalam penelitian ini diperlukannya kajian mengenai hambatan aktual di lapangan, terutama pada rancangan geometri jalan guna tercapainya operasi pengangkutan yang sesuai dengan target produksi perusahaan. Untuk tujuan mengetahui kondisi lebar jalan angkut aktual berdasarkan standar ASTO, mengetahui produksi pengangkutan aktual dan tercapai sesuai target produksi pengangkutan atau tidak, mengetahui faktor yang menyebabkan produksi pengangkutan tidak tercapai, mengetahui produksi pengangkutan setelah perbaikan dan sudah mencapai target produksi atau tidak setelah perbaikan. Untuk metodologi penelitian, terdapat latar belakang masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data dibagi menjadi dua, data primer dan juga data sekunder, kemudian ada pengolahan data, dan jika produksi pengangkutan memenuhi target produksi, jika tidak akan dilakukan evaluasi kembali, jika iya dilakukan analisis dan pembahasan data, kemudian kesimpulan dan juga saran. Untuk tinjauan umum, ini ada peta topografi. Untuk prosedur dan hasil penelitian, kondisi aktualnya sebagai berikut. Geometri jalan diperoleh rata-rata jalan aktual sebesar 8,22 meter, rata-rata lebar jalan teori sebesar 7,03 meter. Ini peta situasi hauling. Grade jalan ini terdapat beberapa grade jalan yang tidak sesuai dengan grade standar. Untuk kemiringan jalan aktual sebelum perbaikan, kemiringan jalan sesudah perbaikan sebagai berikut. Untuk cross slope sebagai berikut, perimpul sebagai berikut. Kemudian swell factor diperoleh sebesar 56,78%. Untuk fill factor diperoleh sebesar 88,01%. Untuk waktu kerja yaitu waktu produktif sebagai berikut. Untuk waktu hambatan alat giring muat sebagai berikut. Alat angkut sebagai berikut. Ini DT1 dan ini DT2. Kemudian ada efisiensi kerja alat gali muat sebagai berikut. Untuk alat angkut sebagai berikut. Untuk cycle time diperoleh rata-rata sebesar 27,18 detik untuk alat gali muat, dan ini merupakan cycle time dari alat angkut sebagai berikut. Kemudian ada produksi alat gali muat dan alat angkut. Untuk selisih produksi aktual alat gali muat dan juga alat angkut diperoleh sebesar 0,03. Untuk match factor diperoleh 0,42 yang artinya alat gali muat menganggur. Dan untuk produksi aktual pengangkutan dari target 24.000 BCM yang tercapai hanya 13.654,65 BCM. Untuk pembahasan, yang pertama ada produktivitas, yaitu perbandingan ketercapaian produktivitas aktual dapat dilihat dari diagram tidak memenuhi standar. Perbandingan ketercapaian produksi aktual tidak tercapai. Kemudian ini perbaikan efisiensi kerja, ini merupakan sinkronasi alat gali muat dan juga alat angkut sebesar 0,42 sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan sebesar 0,74. Ini merupakan optimasi produksi. Kemudian ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan, kondisi lebar jalan secara aktual dibagi menjadi dua kondisi lurus dan juga ketikungan. Pada lebar jalan angkut secara lurus diperoleh sebesar rata-rata 10,7 meter, sedangkan dalam perhitungan sebesar 8,22, sedangkan jalan angkut kondisi tikungan diperoleh rata-rata sebesar 9,75 meter. Berdasarkan perhitungan teoretis dibutuhkan sebesar 13,12 meter, maka kondisi jalan aktual masih belum memenuhi standar. Pada bulan September diperoleh produksi penambangan sebesar 13.654,65 BCM per bulan dari target produksi 24.000 BCM per bulan. Dapat disimpulkan bahwasannya pada ketidaktercapaian produksi, target produksi secara aktual masih belum memenuhi target produksi perusahaan. Ketidaktercapaian produksi disebabkan karena adanya beberapa faktor hambatan dari kedisiplinan operator dan hambatan lainnya serta kondisi geometri jalan yang belum memenuhi standar yang berlaku. Perolehan nilai produksi alat gali muat dan alat angkut setelah dilakukan pengoptimasian itu sebesar 24.887,94 yang artinya memenuhi target produksi.
Untuk saran, diperlukannya maintenance ruang kerja, penambangan secara intensif, diperlukannya peninjauan terhadap jalan front loading point menuju dan timpoy, diperlukannya maintenance alat secara intensif berkala, diperlukannya pengawasan terhadap resistensi alat gali muat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.